Oke, selamat malam. Kita coba membuat ilustrasi pohon Natal. Ya, dari uh, Corel Draw yang pertama ya. Sebentar, Pak jelaskan dengan Inkscape. Ini ruang gambarnya kita pakai Bezier, gitu ya. Jadi satu gini ya. Jadi kita buat ilustrasi uh, daunnya, gitu ya. Ya, oke. Satu ini ya. Nah, sekarang ini kan di kurva nih. Nah, ini di select, terus cari convert line to curve. Jadi, nah, bukan begini. Jadi, silahkan eh, ilustrasi sendiri ya. Oke, ini punya satu bagian. Terus ini di copy, kemudian ini di paste, gitu ya. Jadi di sini ya. Nah, terus ini di transform. Iya, jadi arrange, kemudian di sini transform, terus cari yang position akan muncul panel ini. Ini cari yang scale and mirror, kemudian cari yang horizontal, ini yang vertikal. Nah, itu ya. Setelah itu di apply. Nah, ini kan kira-kira seperti ini ya. Ini ya. Oke, mungkin kurang ya. Oke, kita coba bah dulu. Saya geser-geser sedikit ya. Agak, ah, agak mirip pohonnya ya. Agak mirip pohonnya. Oke, ini. Oh, oke. Ini saya geser sedikit. Oke, ini udah ya. Ini pakai nih. Oke, oke dah. Ini saya tambahkan sedikit lagi. Satu, dan udah ya. Oke, ini copy paste. Ini ya. Kemudian di mirror. Ini diletakkan seperti ini gitu ya. Terus ini di combine. Ya, ini range dan combine. Nah, berarti ini ada dua objek kanan dan kiri gitu. Cuman belum tersambung karena di titik ini ya, atas puncaknya dan yang di bawah ini belum tersambung. Sehingga kalau ini diberi warna gitu ya. Nah, ini dia tidak akan berwarna karena kurvanya terbuka. Nah, sekarang mau nyambung, cari shift tool, gitu ya. Ini jadi ada dua titik puncak, ini di select aja. Kemudian cari yang join to node. Nah, jadi ini udah nyambung. Tapi yang di bawah belum, masih terbuka ya. Ini di select juga, dua node ini. Kemudian di joinkan. Nah, jadi ah, dua bagian yang sama, sebelah kiri dan kanan. Kalaupun nanti kita membuat bagian atas dan bawah, silahkan. Gitu ya. Jadi dua sisi apa bentuknya sama. Nah, ini biasanya misalnya apa? Membuat gapura gitu ya, buat gapura. Atau buat memang bagian yang kiri dan kanan itu sama. Jadi begini caranya membuat. Ya, oke. Sekarang kita coba pakai Inkscape. Nah, oke. Inkscape-nya ya. Terus kita gambarnya uh, ini boleh ini boleh pakai sama aja ya. Ini kalau freehand-nya ini pakai bezier sama kayak tadi di Corel ya. Satu, nah,
dua gitu ya. Oke, ini misalnya enggak jauhkan dikit ya. Oke, jauhkan dikit. Oke, ini oke, kira-kira sini ya. Dan- Oh, sorry. Kalau Besir ini dia. Kalau Besir berarti kurva tertutup ya. Jadi temannya tadi buat mungkin pakai apa? Pakai Besir, jadi gambarnya tertutup. Nah, ini yang freehand ya. Satu, dua. Nah, ingat ini klik lagi, klik, klik lagi, klik lagi, klik lagi, klik lagi nyambungnya gitu ya. Klik lagi, nah, lagi sama seperti apa di eh, Corel Draw. Iya, klik lagi. Oke, kita tutupkan sampai sini ya. Ini kan puncaknya. Oke, dah di sini saya mau buat eh, apa namanya? Batangnya. Iya. Oke. Nah, iya. Nah, terus pakai shape ini udah langsung ini. Kalau di Inkscape-nya ini udah sudah tidak perlu kita buat kurve seperti di Corel. Iya, ini cara yang sama sih sebenarnya. Edit, copy, edit, paste gitu ya. Jadi kan ini. Nah, terus yang ini kan di mirror nih. Ini dia nih boleh. Flip. Eh, kok bukan vertikal yang horizontal flip. Nah, ini terus didekatkan. Nah, didekatkan ya. Terus pakai padnya ini di select ini di select. Nah, bukan select. Di sini ada dua node juga ya. Jadi select begini. Di sini joinnya. Join selected node. Di sini juga bawahnya. Select keduanya. Join selected node. Nah, ini mau dikasih warna ya silahkan. Itu ya. Sama saja sih sebenarnya. Baik dia. Nah, Corel Draw baik dia. Oke, mungkin apa freehand atau aplikasi vektor yang lain ya mungkin namanya sama, bentuknya beda gitu ya nanti bisa di uh, apa namanya dicari di sini ya. Nah, dan terus terang kalau saya si Corel mungkin sudah dari versi 4 ya, sudah pasti sekali. Jadi kalau yang lain pun juga sebenarnya sama seperti yang sudah dikatakan kemarin bahwa setiap aplikasi itu pasti punya kelebihan, pasti punya kekurangan. Gitu, ya, oke, mungkin itu saja tutorial malam ini. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam.